Ya, dan bagaimana penerapan hari pertama PSBB di Jakarta dan berpengaruhkah untuk menekan epidemi COVID-19 di Jakarta? Kita bergabung dengan Bapak Pandu Riono, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Pandu. Mas Yuno. Iya, Pak Pandu, kita tahu dalam 3 hari terakhir ini hampir setiap hari ini kasus positif bertambah di angka 200 lebih dan Jakarta ini masih menjadi zona merah atau penyumbang terbesar dari angka positif corona. Anda melihat aturan PSBB ini apakah bisa nantinya menekan angka penyebaran COVID? Pak Pandu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya PSBB itu seharusnya diberlakukan secara nasional. Mhm. Jadi bukan hanya Jakarta. Tetapi implementasinya bisa Oke. bervariasi. Baik. Karena apa? Karena misalnya kalau hanya Jakarta, Hmm. padahal dalam peraturan gubernur itu penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang tinggal di Jakarta dan mencari nafkah atau bekerja di Jakarta. Baik. Jadi penduduk yang bekerja di Jakarta adalah penduduk yang di sekitar Bekasi, Tangerang. Tangerang, Ya. Bogor, dan sebagainya. Di sana tidak diterapkan PSBB. Oke. Jadi kalau menurut saya sih seharusnya Pak Anies itu mengajaklah para wali kota atau bupati atau gubernur tetangganya ini untuk bersama-sama mencoba menerapkan sambil mengusulkan semacam edukasi ke masyarakat. Karena kan Oke. tidak bisa diterapkan 100% sekaligus pada hari pertama. Jadi dengan Tapi kata lain kita harus melihat Jakarta ini sebagai tadi megapolitan ya Pak ya, ada betul, Jabodetabek. ya Walaupun administrasinya beda-beda tapi harusnya PSBB ini tadi mencakup Jakarta sebagai megapolitan seperti itu. betul. Karena kan Oh, tujuannya adalah membatasi, bukan melarang 100% ya, oke. membatasi pergerakan manusia. Mhm, mhm. Dan pergerakan manusia yang paling besar adalah dengan Jakarta, dengan wilayah sekitarnya. Baik. Ya, ini kalau hanya dikerjakan oleh Jakarta, itu sama aja dampaknya tidak seperti yang kita harapkan. Padahal sudah menimbulkan kegelisahan yang cukup besar pada pekerja-pekerja informal yang di Jakarta seperti pekerja Ya, transportasi betul. online dan sebagainya. Mhm. Sehingga perlu juga ada secara serentak memberikan social relief lah. Kan mereka kan punya account, punya OVO, punya macam-macam. Ya, Seharusnya sudah otomatis mereka dapat bantuan betul. yang bisa disalurkan melalui Ya, perusahaan-perusahaan ini juga masing-masing. yang banyak dikritisi banyak pihak, Pak Pandu, karena kita tahu aturannya main ketok saja tanpa tadi mempertimbangkan bagaimana subsidi untuk rekan-rekan kita yang terdampak, khususnya tadi yang Anda sebutkan ojek online, karena mereka sama sekali dengan aturan ini tidak bisa mengangkut orang, dengan kata lain hanya bisa mengangkut barang dan makanan. Betul sekali. Jadi Aha. kita kan Mhm. manusia ini, kita berhadapan dengan manusia. Baik. Bagaimana mereka kalau bisa mematuhi, Mhm. kalau mereka tidak dianggap sebagai manusia. Baik. Jadi ini yang perlu diterapkan, bahwa ini penularan dari manusia ke manusia, tetapi kita juga harus melindungi segenap rakyat Indonesia, Iya. baik karena terdampak ini, Mhm. karena terdampak adanya peraturan ini, dan juga kita memang harus bersama-sama untuk mencegahlah penularan ini supaya kita bisa cepat Oke. selesai dan bisa kembali dalam kehidupan yang normal. Baik, Pak Pandu, dengan penerapan PSBB ini dan segala aturannya, baik itu tadi transportasi, social distancing, dan tadi untuk angkutan daring hanya boleh mengangkut makanan, tidak orang, tidak boleh berboncengan. Kalaupun berboncengan baru saja keluarkan aturannya bahwa boleh asal serumah dan motor pribadi seperti itu. Anda melihat dari segala aturan PSBB ini, apa yang lain yang Anda rasa perlu dikritisi dan diperbaiki? Ya, pertama kan kita harus monitoring lah. Kalau memang, eh, karena gini, transportasi kan memang kebutuhan masyarakat. Oke, Mau ke rumah sakit saja, misalnya saya kalau mau ke rumah sakit, saya naik apa coba? butuh, Iya. ya, gitu kan. Baik, Tidak mungkin saya naik taksi. Saya ah, lebih suka baik. naik transportasi motor supaya cepat, ya kan. Nah, Mhm, ini mhm. juga harus dipikirkan bahwa sebenarnya selama mereka menggunakan masker, selama menggunakan ini jadi mereka tidak merasa dianaktirikan. Kenapa? Oke, Orang yang punya motor boleh goncengan, sedangkan dia nggak boleh
ngangkut penumpang. Ini kan Iya, menimbulkan iya. kecemburuan sosial Oke, yang diakibat oleh kebijakan yang tidak memperhatikan isu-isu yang menimbulkan kesalahpahaman. oke. Jadi selama 2-3 hari ini jangan malu-malu untuk memperbaiki aturan-aturan Mhm, mhm. supaya kan kita masih 14 hari, Betul. ya kan? Mungkin bisa 3 minggu, mungkin bisa sebulan. Jadi selama Iya. selama ini kita mau perbaiki Aha. dan memonitoring, mengimplementasinya dimonitoring terus dan lakukan edukasi. Janganlah masyarakat dihukum, jangan dilakukan Baik. tindakan-tindakan yang tidak perlu gitu. Edukasi, edukasi, dan edukasi ini masanya kita mengedukasi dan kemudian memberikan bantuan langsung pada masyarakat yang memang berdampak besar, terutama masyarakat yang Oke. dalam sosial ekonomi rendah. Pak Pandu, bicara penegasan, Anda ahli epidemiologi dan juga Ya, secara ya orang umum mungkin bicara teori penularan penyakit. Anda melihat ketika seseorang berboncengan, apakah ini memang punya pengaruh tadi atau sangat rentan terkena COVID atau selama dia menggunakan masker, tadi sarung tangan dan juga tidak terlalu berdempetan, Anda melihat bahwa sebenarnya aman untuk kita mengendarai motor dengan orang dengan berboncengan seperti itu Pak Pandu? ya sebenarnya kan tetap ada risiko. Oke. Kita kan menghindari. Hmm, Tapi kalau kita menggunakan cara-cara mengurangi risiko, kita kan tahapnya tuh sekarang mitigasi. Kita baik. nggak mau lockdown, kita melakukan Ya, pembatasan. Ya kan, kita semua membatasi nih semua dalam pembatasan-pembatasan hmm, yang seharusnya tetap dalam norma-norma yang ini. Intensitasnya mungkin bisa dinaikkan pelan-pelan. hmm, Ini kan masalahnya kan masih dalam edukasi. oke. Edukasi dari fasenya yang hari ini, besok, lusa, itu mungkin 3 hari, 4 hari itu masih fase edukasi ke masyarakat. Mhm, mhm, Nanti apakah nanti akan intensitasnya akan dinaikkan atau akan dipertahankan, nah, itu oke. harus dimonitoring. Baik. Nah, kalau bicara ya mungkin prediksi saja, kita kira-kira saja Pak Pandu. Apakah Anda bisa melihat bahwa dengan penerapan ini dan ya seiring waktu, seiring hari akan diperbaiki seperti itu aturannya, kita bisa bersama-sama menekan angka tadi kenaikan dari penyebaran COVID ini? Oh iya, Hmm, bisa hmm, sekali. Karena bisa kita sekali. Oke. memang menekan penularan dan harus dipatuhi. Kedua Mhm, yang harus disiapkan juga adalah tes pada mereka-mereka yang memang penduduknya berisiko. Karena kalau oke. orang yang sudah positif, Hmm, mereka benar-benar harus diisolasi, tidak mungkin bepergian lagi. oke. Nah ini tesnya belum kelihatan ini, baru pembatasan saja. Jadi Baik. tes ini yang harus serentak dilaksanakan dan dipercepat Mhm, supaya orang-orang yang memang positif harus segera dikarantina di rumah baik. atau ditempatkan diisolasi di tempat tertentu kalau memang dia tidak mempunyai rumah untuk bisa dikarantina. Nah ini yang menurut saya dua kombinasi ini Mhm, akan mampu menurunkan hampir lebih dari 50% baik. atau mungkin lebih untuk terjadi penularan sehingga kita bisa lebih tidak terlalu khawatir. Nanti kita akan monitoring Hmm, sejauh mana hmm. kecepatan penularan ini sudah terjadi kalau memang kita melakukan dua kombinasi intervensi ini. Oke, jadi sebenarnya harusnya tidak hanya PSBB tapi juga diiringi dengan tes tadi. Jadi dua arah ya Pak Pandu ya. Betul, betul. Ah, dan Karena aha, karena sekarang semua orang ah, Indonesia itu termasuk orang dengan pemantauan. Kita nggak tahu siapa yang sudah menularkan, ya siapa ya, yang belum tertular. betul sekali. Karena apalagi yang tinggal di Jakarta, kita ya dengan epidemi ini ya kita juga sebenarnya tidak bisa 100% percaya diri bahwa kita tidak terpapar ya Pak Pandu ya. Betul, betul. Aha, jadi untuk itu PSBB harusnya tadi diikuti dengan tes. Nah, Pak Pandu, kalau kita bicara juga pertanyaan ini ada dari masyarakat, ada SMS yang masuk dari Miko 0899 877 Mhm. sekian. Ini Ya. menarik Pak Pandu. Apa bedanya lockdown dengan PSBB? Saya tahu bedanya, cuman Pak Pandu mungkin bisa menjelaskan kalau lockdown kan di negara luar semuanya ditanggung pemerintah untuk logistik dan segala macam. Kalau kita PSBB Pak Pandu ya, Iya, silakan. sekarang pun kita Hmm, harusnya juga ditanggung pemerintah dalam ya, pengertian yang terutama yang paling terdampak itu harus hmm, dibantu lah. betul. Kalau benar-benar dia harus butuh bantuan 100% ya berikan Mhm, bantuan 100%. mhm, Yang kita sebut pembatasan sosial berskala besar, kalau kita melihat intensitasnya itu, kalau 100% tidak boleh ada kegiatan sama sekali itu adalah lockdown. ya, Jadi baik. jadi sebenarnya kita
harusnya bisa ke sana, tapi kan kita tidak mau. Tidak siap kita juga menerapkan, katanya. karena Oke. sosial ininya tuh dampak sosial ekonominya besar. Kita Iya. bertahap. Kalau sudah dipatuhi saja, ya kan nggak usah sampai nggak harus sampai 90%, 80%, 70%, itu sudah cukup. Tapi ya kan harus serentak dengan tes yang massal dan masif. Ini Baik. yang membantu, karena dengan tes massal dan masif itulah yang mempercepat kita bisa menghentikan penularan seperti di negara Korea Selatan. Iya, betul. Dengan screening masif yang dilakukan oleh Korea Selatan itu sebenarnya contoh yang baik ya Pak Pandu ya untuk Indonesia terapkan. Satu lagi Pak Iya. Pandu, ini ada pertanyaan dari Suherman 0812 10122 sekian. Hari ini Jakarta masih ramai jalanannya, apakah PSBB ini kurang mengikat? Anda melihat bagaimana sih sebenarnya kita mengedukasi masyarakat? Karena memang saya lihat di beberapa titik masih agak ramai Pak Pandu. Iya, karena kan tidak mudah memberikan edukasi di Jakarta yang penduduknya puluhan juta ini kan. Ya. Tidak semua mendengarkan TV, tidak semua sebab mendengarkan ini. Ya, Jadi ya. kalau ada pelanggaran-pelanggaran diedukasi, ada selebaran-selebaran diberikan. Nah ini yang harusnya sudah mulai dari kemarin-kemarin, tapi kemarin pun juga tidak ada edukasi. Betul. Tidak cukup gubernur melakukan konferensi pers, semua aparat Pemda dari wali kota, kelurahan, semuanya harus memberikan turun tangan, memberikan edukasi Baik. ke masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita harus melakukan edukasi masif dan terus-menerus. Baik Pak Pandu, kita harapannya tentunya dengan langkah-langkah ya PSBB walaupun hari demi hari diperbaiki, kita akan lihat semoga nanti juga banyak juga perbaikan ya dan juga banyak Ya, juga hasil yang bisa kita lihat dari penurunan jumlah COVID dan tentunya nggak mudik dulu, nggak nongkrong betul, dulu Pak Pandu ya, betul, pakai masker, cuci tangan dan taat PSBB ya Pak Pandu. betul. Baik Pak Pandu Riono, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Yuno, Baik, Mas Sore. selamat sore.